فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indahnya ibadah. Pertemuan kemarin kita telah mengambil bab yang pertama terkait dengan apa? Taib. Fima yajibu 'alal 'abdi fi dinihi. Itu tentang perkara-perkara yang wajib atas seorang hamba di dalam agamanya. Nah, dan kesimpulan dari bab ini apa? Apa yang wajib tersebut, akhwan? Afif. Wajib untuk mengikuti. Nah, wajib untuk mengikuti perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulnya serta apa? Para sahabat radhiyallahu alaihim. Atau dengan istilah yang lebih mencakup dan lebih mudah, kawan, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Kemudian kalau ditanya para salaf ini siapa? Indah ya Tariq. Yang dimaksud dengan salaf itu siapa? Orang yang mendahului kita, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka dalam memahami agama ini. Para sahabat, terus para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini 3 generasi. Tayyib. Al-khulafa'ur rasyidun adalah dzurwatus sahabah, yaitu 6. Mereka orang tertingginya, yaitu yang paling utama dari kalangan para sahabat adalah apa? Al-khulafa'ur rasyidun. Tayyib. Apa dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Dari Al-Quran, indah Ukasha. Taib, ahsanta. Syahid dari ayat tersebut adalah yang terakhir, yaitu fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatih wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di akhir wattabi'uh, ittiba'lah kalian kepadanya agar kalian mendapatkan hidayah. Berarti jalan hidayah, jalan yang lurus dalam beragama adalah ittiba'. Mengikuti siapa? Mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Al-Qur'an. Kemudian kemarin disebutkan dari As-Sunnah. Hadis siapa itu? Humam Irbad bin Sariyah rawahu Tirmidzi, na'am wa ghairuh.
Taib, syahid dari hadis tersebut mana? Yang menjadi inti pendalilan dari hadis tersebut. Apa itu? Indak Zakaria. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa antu 'alaiha bin nawajid. Taib. Sekarang kita lanjutkan akhwan pada bab kedua. Yang bab pertama akhwan ibarat muqaddimah untuk mengokohkan. Ya, kita harus membangun nanti apa yang akan disampaikan di atas dasar-dasar yang kokoh. Jadi bab pertama, peletakan dasar bahwasanya kita dalam beragama wajib apa? Wajib untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Ini intinya. Kemudian pada bab kedua sekarang, al-babu tsani fima tadammanathu risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min bayanil haqqi fi usuliddin wa furu'ih. Bab yang kedua tentang apa-apa yang risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkandung, atau apa yang terkandung dalam risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa penjelasan kebenaran, baik pada perkara-perkara usuluddin maupun furu'nya. Berarti pada bab kedua ini akhwan, setelah kita tahu kita harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, itulah risalah beliau yang beliau membawa apa? Membawa Al-Quran dan Sunnah. Taib, maka di sini diungkapkan dengan risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang terkandung dalam risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa penjelasan kebenaran pada semua perkara-perkara yang kita butuhkan, yang diungkapkan oleh kebanyakan manusia dengan usul maupun furu'. Nah, agar kita betul-betul yakin bahwasanya memang yang kita ikuti ikhwan, yang kita diperintahkan untuk diikuti di depan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu sudah mencukupi, dan itulah yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Terlebih lagi nanti pada pembahasan asma wa sifat. Nah, ini arahnya. Jadi ini juga peletakan pondasi kedua, bahwasanya yang dibawa oleh Nabi itu sudah lengkap dalam menerangkan al-haq. Qala rahimahullahu taala, risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatadammanu syai'ain. Risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkandung padanya dua perkara pokok. Huma al-ilmun nafi' wal 'amalus salih. Keduanya adalah al-ilmun nafi' wal 'amalus salih. Ini inti dari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda wa dinil haq. Diutus dengan apa? Dengan apa yang disebutkan di sini, yaitu bil huda wa dinil haq. Taib. Allah Subhanahu wa taala Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai mursil, yaitu yang mengutus. Kemudian dengan apa beliau diutus? Nah, inilah yang disebutkan pada ayat dengan lafaz bil huda wa dinil haq. Nah, inilah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, kawan. Yang diistilahkan dengan mursal bihi. Mursal bihi. Berarti ada mursil, ada rasul, ada mursal bihi. Al-mursil huwa Allah, ar-rasul huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wal mursal bihi huwa al-huda wa dinul haq.
perkara yang beliau diutus dengannya. Apa itu? Apa tadi? Al-huda wa dinul haq. Sekarang tafsir dari al-huda wa dinul haq apa? Qala fal huda huwal ilmun nafi' wa dinul haqqi huwal amalus salih. Nah, sebab al-huda pada ayat ini maknanya adalah al-ilmun nafi'. Sedangkan wa dinul haq adalah al-amalus salih. Dan ini tafsir datang dari sederetan para a'immatus salaf. Karena al-huda dari hidayah, akhwan. Nah, dari hidayah. Yang hidayah itu adalah lawan dari kesesatan. Nah, petunjuk itu ya berupa ilmu yang bermanfaat. Taib. Dengan diturunkan kepada beliau Alkitab yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan. Sedangkan dinul haq, din itu maknanya amal, amal yang hak, ya amalan yang benar. Berarti apa? Al-amalus salih. Jadi inilah hakikat perkara yang Nabi SAW datang dengannya, kawan. Taib, beliau diutus dengan dua perkara ini. Nah, untuk mengajari manusia al-ilmun nafi' dan mencontohkan kepada manusia al-amalus salih. Yang amalan saleh ini dikatakan oleh Syekh alladzi ishtamala 'ala al-ikhlasi lillahi wal mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang amalan saleh itu adalah amalan yang tercakup padanya al-ikhlas lillah, keikhlasan semata-mata karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kita lewati hakikatul ikhlas huwa tasfiyatul amal bisalihin niyyah min jami'i syawa'ib syirk, yaitu membersihkan, mensucikan amalan kita dari noda-noda kesyirikan. Sedangkan mutaba'ah li Rasulillah, maka ini jelas yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal, tidak mengada-adakan sesuatu perkara baru dalam kita beragama. Taib. Yang dua perkara ini, akhwani fillah, merupakan syarat suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang begitu banyak. Telah datang beberapa dalil dalam Al-Qur'an yang mengumpulkan dua hal ini. Had. Yang pertama, indak ya Rifqi. Taib. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, siapa saja yang dia itu apa? Mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Nah, maka beramalah dengan amalan saleh. Ini dalil mutaba'ah. Beramalah dengan amalan soleh, karena ada dikatakan soleh sampai muwafiqan li sunnah. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ini dalil untuk ikhlas. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dengan sedikit pun, ya, dengan apapun. Juga di antara yang disebutkan oleh para ulama dalam satu ayat tergabung dua syarat tadi, yaitu yang disebutkan tadi. Naam, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Yuslim wajhahu ay mukhlisun lahu, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia muhsin ay muttabi' lis sunnah, dalam keadaan dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi di akhir surat Al-Kahfi, itu yang diingat-ingat, yang jangan sampai lupa. Yang belum bisa menulis sendiri nanti dilihat di mushaf, ditulis. Nah, di situ dalil yang terkumpul padanya dua syarat
al-ikhlas wal mutaba'ah. Juga ikhwan, faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari syarahnya juga terkumpul pada satu ayat dua syarat ini ikhwani fillah pada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Pada mukhlishina lahuddin dalil ikhlas, dan hunafa kata beliau hadhihi hiyal mutaba'ah. Ini faedah baru. Nah, pendalilan dari Syekh Ibnu Utsaimin bagus untuk diingat-ingat. Nah, jadi kata biasanya kita berdalil dengan ayat ini untuk apa? Untuk dalil ikhlas saja. Ternyata pada kata hunafa ini bisa diambil istimbat tentang apa? Wujubul mutaba'ah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, memurnikan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Ad-din ay al-amal. Kemudian hunafa, tayyib, dalam keadaan dia lurus. Naam, maksudnya dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Adapun dalil yang terpisah banyak, ikhwan, dalil ikhlas, kemudian dalil ittiba'ur rasul seperti ayat untuk niatan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian hadis mutaba'ah sebagai syarat yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis siapa? Syabib. Taib hadis Aisyah muttafaqun alaih, dan lafaz tadi lafaz Imam Muslim. Jadi kesimpulannya kalau ditanya akmal, Nabi SAW diutus dengan dua perkara apa itu? Ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Baik. Amalan saleh, untuk bisa dikatakan amalan saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi dua syarat. Apa itu? Hindi. Baik, yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala wal ilmun nafi'u yatadammanu kulla ilmin yakunu lil ummati fihi khairun wa salahun fi ma'ashiha wa ma'adiha. Dan ilmu nafi' itu terkandung di dalamnya semua ilmu yang ada kebaikan untuk umat padanya, baik pada kehidupan di dunia fi ma'asyiha maupun kehidupan akhiratnya wa ma'adiha. Jadi semua perkara ikhwan yang ada padanya kebaikan dan maslahah bagi umat, baik untuk dunia maupun akhirat mereka, itulah al-ilmun nafi'. Karena ilmu nafi' mesti apa? Ilmu yang ada padanya khairun wa salah lil ummah. Wa awwalu ma yadkhulu fi dzalika al-ilmi wa awwalu ma yadkhulu fi dzalika al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi. Dan perkara yang pertama kali masuk dalam cakupan ilmu yang bermanfaat itu tentunya adalah apa? Ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya. Fa innal ilma bidzalika anfa'ul ulum. Karena sungguhnya ilmu tentang itu adalah ilmu yang paling bermanfaat. Kenapa ya kawan? Ya karena dengannya kita bisa mengenal zat yang kita ibadahi. Kita hidup diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana bisa beribadah kalau kita tidak tahu nama yang kita ibadahi? Kita tidak mengetahui sifat yang kita ibadahi sehingga kita bisa mencintai, ada rasa harap, ada rasa takut. Maka ilmu tentang asma wa sifat itu apa? Lebih
kuat kemanfaatannya daripada hanya sekedar mengetahui surga neraka, hukum-hukum. Kenapa? Karena dengannya kita mengenal Allah. Dan ini yang pertama kali harus kita upayakan, agar kita betul-betul mengenal zat yang kita ibadahi. Naam. Wa huwa zubdatur risalatil ilahiyah wa khulasatud da'watin nabawiyah. Dan ini adalah inti dari risalah yang Allah Subhanahu wa taala seru manusia untuk mengikutinya. Yaitu inti dari apa? Seruan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini maksud ar-risalah al-ilahiyah. Wa khulasatud da'watin nabawiyah, dan inti dari dakwah para nabi. Untuk apa? Untuk mengenalkan hamba siapa zat yang dia ibadahi. Karena kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tahu ya kawan. Dan akan betul-betul beribadah dengan benar. Wa bihi qawamuddin qaulan wa amalan wa i'tiqadan, yang dengannya akan tegak agama ini, baik dengan apa? Perkataan, baik dalam sisi perkataan, amalan maupun i'tiqad. Baik. Akan menjadi lurus ad-din ay al-amal, bagusnya gitu. Yang dengannya amalan akan bisa lurus, bisa benar, baik berupa perkataan, amalan zahir maupun keyakinan yang ada di batin. Ini jelas ya, pada paragraf ini sangat jelas apa itu al-ilmun nafi'. Qala min ajli hadza kana minal mustahili an yuhmilahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yubayyinuhu bayanan zahiran yanfi syakka wa yadfa'u syubhata. Oleh karena itulah merupakan perkara yang mustahil kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengesampingkan perkara tersebut dan tidak menjelaskan kepada umatnya dengan penjelasan yang gamblang yang menghilangkan keraguan-raguan dan menolak syubhat yang datang. Yang fisyak, ya, ini untuk apa? Menghilangkan keraguan-raguan di batin dan menolak syubhat yang dilancarkan oleh manusia dari mulut-mulut mereka. Mustahilnya tidak. Kalau ilmu tentang asma wa sifat adalah ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling penting, inti dari dakwah para rasul, kok sampai Nabi tidak menerangkan? Paham arahnya di sini? Nah, di sini mulai ya kawan, beliau memancangkan pondasi bahwasanya berarti perkara asma wa sifat itu adalah perkara yang benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan perhatian untuk menjelaskan mana yang harus diyakini secara benar kepada umat. Paham? Kenapa? Karena ini anfa'ul ilmi, ilmu yang paling bermanfaat, yaitu ilmu tentang asma wa sifat. Kita bisa mengenal Allah dengannya. Kita mengenal sifat-sifat Allah sehingga tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa harap, tumbuh rasa takut, dan seterusnya. Nah, ketika beramal, tahu Allah itu Al-Alim, itu akan menumbuhkan ikhlas, karena Allah Maha tahu sehingga tidak butuh untuk dilihat manusia. Nah, Allah Maha Ar-Rahim. Nah, Dia zat yang merahmati hambanya sehingga harapan diarahkan kepadanya semata, tidak kepada makhluk, dan seterusnya. Makanya mustahil kalau Nabi sampai tidak menjelaskan kepada umat perkara ini dengan penjelasan yang gamblang. Penjelasan yang gamblang ini yang bagaimana sifatnya akhwan? Yang fi syakka wa yadfa'u syubhah, yang bisa menghilangkan keraguan-raguan di batin dan bisa menolak syubhat yang datang dari ucapan-ucapan ahli batin. Nah, sekarang kita baca beberapa sisi yang menunjukkan kemustahilannya.
Wa bayanu istihalatihi min wujuh, dan penjelasan tentang kemustahilan hal tersebut dari beberapa sisi, ikhwan. Ini kita mulai diajak, ikhwan, untuk betul-betul menggunakan akal kita dalam beragama. Adapun secara dalil naqli sangat jelas, ya tidak? Nabi telah menjelaskan semuanya. Nah, sekarang poin yang pertama yang menunjukkan kemustahilan kalau Nabi sampai mengesampingkan penjelasan tentang asma wa sifat. Anna risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat mustamilatan 'ala an-nuri wal huda. Fa inna Allah ba'athahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Yang pertama, bahwasanya risalah Nabi itu mengandung cahaya dan petunjuk untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala utus beliau sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, serta sebagai dai menyeru manusia ke jalan Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai sirajan munira, bukan hanya sekedar siraj, lentera, sebagai apa? Sebagai lampu penerang, tapi apa? Sirajan munira, yaitu sebagai lampu yang betul-betul terang benderang menerangi sekelilingnya. Ini cakupan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, hatta taraka ummatahu 'alal mahajjatil baydha'i lailuha kanahariha. Al-mahajjah al-baydha'i at-tariqah al-wadhihah. Sampai beliau meninggalkan umatnya di atas jalan yang betul-betul apa? Putih bersih, jalan yang terang benderang, jalan yang sangat jelas, ikhwan. Al-mahajjah ay at-tariq. Al-baydha ungkapan untuk menunjukkan putihnya, bersihnya, terangnya jalan itu. Sehingga diungkapkan lailuha kanahariha. Nah, malamnya seperti siangnya, kondisi jalan yang ditapaki oleh umat tersebut. Kenapa? Karena sangat terangnya. La yazihu anha illa halik, dan tidak akan menyimpang dari jalan tersebut kecuali dia orang yang celaka. Kapan saja berpaling ke kiri maupun ke kanan dari al-mahajjah al-baydha ini, ikhwan, dari jalan yang begitu terang yang mengantarkan pada keselamatan, tentunya dia akan celaka. Wa a'dhamun nuri wa ablaghuhu ma yahsulu lil qalbi bi ma'rifatillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan perkara yang paling agung yang bisa dihasilkan oleh hati ini adalah dengan apa? Mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cahaya yang paling agung yang menyinari hati dan paling mendalam yang bisa diambil oleh hati kemanfaatannya apa? Ya, ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-nama, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Maka tatkala ini adalah cahaya yang paling agung, petunjuk yang paling utama. Fala budda an yakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyanahu ghayatal bayan. Maka mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya dengan apa? Penjelasan yang sangat gamblang. Ya tidak? Nah, ini sangat jelas, ikhwan. Ats-tsani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama ummatahu jami'a ma tahtaju ilaihi min umurid din wa dunya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan umatnya keseluruhan apa-apa yang dibutuhkan oleh umat. Nah, baik pada perkara agama maupun dunianya, ikhwan. Dan perlu diketahui ketika kita membahas yang seperti ini, ikhwan, bahwasanya perkara telah diterangkan semuanya, ikhwan, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang dibutuhkan oleh umat. Taib. Mungkin seorang akan apa? Akan muncul pada dirinya pertanyaan.
Bukankah banyak dari hal-hal perkara duniawi yang tidak diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demikian pula ada hal-hal yang tidak tercakup dalam Al-Qur'an. Maka di sini perlu kita ketahui bahwasanya perkara-perkara yang diterangkan ikhwan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu terbagi menjadi dua jenis. Ini agar kita mengetahui ya kawan, dan bisa menjawab orang-orang yang mengatakan loh, bukan di mana coba keterangan dalam Al-Quran tentang pesawat terbang, tidak diterangkan. Maka kita harus tahu bahwasanya yang dimaksud, bahwasanya agama ini telah mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia pada perkara agama dan dunianya. Ini bahwasanya perkara-perkara yang diterangkan itu terbagi menjadi dua. Al-awwal ma nassa ala hukmihi bi khususi, atau ma nassa ala hukmihi bi khususi, yaitu perkara yang ditegaskan, dinaskan tentang hukumnya secara khusus. Maka yang seperti ini ya kawan diterangkan dengan menyebutnya secara khusus juga, seperti misalnya bangkai dan seterusnya yang diharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkannya bangkai, darah dan seterusnya. Demikian pula aturan-aturan halal dan haram tentang makanan dan seterusnya. Ada yang ditegaskan tentang jenisnya. Jenis yang kedua berupa qawaid ammah la takhtassu bi syai'in muayyan. Penjelasan dalam syariat ini berupa kaidah-kaidah yang umum, tidak khusus dengan sesuatu yang tertentu. Misalnya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Al maisir ikhwan, perjudian ini kan banyak sekali jenisnya, sehingga mencakup dari zaman Nabi sampai zaman akhir semua perjudian dengan jenis apapun. Kalau itu selama masuk kategori maisir maka haram. Nah, disinilah pentingnya seorang mengetahui qawaid ammah, mengetahui kaidah-kaidah dalam agama, sehingga bisa mengetahui bagaimana Islam ini betul-betul mencakup. Nah, demikian pula dalam hal-hal yang mencakup kepentingan duniawi, mana yang bermasalah telah diterangkan ya kawan. Karena pada hal-hal yang seperti ini kalau dirinci, semuanya dirinci di dalam Al-Quran ya kawan, maka perincian perkara-perkara tersebut tentunya tentunya jika Allah memerinci, dan Allah maha mampu, ya tidak, memerinci semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia dari zaman Nabi sampai hari akhir. Akan menjadikan Al-Quran sangat tebal, berjilid-jilid, dan sulit untuk manusia menghafalnya, manusia bisa mengingatnya, karena juz'iyat, yaitu perkara-perkara perincian ini sangat banyak, tidak bisa terbatas. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang alat transportasi, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Ada khayl, ada bighal, kemudian ada hamir untuk kalian kalian naiki sebagai kendaraan dan juga sebagai hiasan untuk menambah gagah kalian. Kuda, bighal, himar, keledai. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kaidah yang umum, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ini isyarat tentang nanti akan adanya motor, kendaraan, mobil, pesawat. Karena saat itu kalau disebutkan ta'irah, besi bisa terbang, maka dibantah oleh orang-orang Quraisy, ini Muhammad membawa kedunguan ini. Zaman saat itu seandainya kemudian disebutkan tentang ta'irah, pesawat terbang,
Tidak masuk akal pada umat pada saat itu. Nah, bagaimana besi bisa terbang? Maka akan didustakan oleh apa? Oleh orang-orang kufar Quraisy. Hada min safahati Muhammad. Ini adalah kedunguan Muhammad. Karena hikmah tidak menuntut untuk tidak disebutkan secara terperinci. Nah, dari sini akhwan, bukan berarti tidak lengkap Al-Quran ini. Katanya menerangkan semua perkara, tibyanan likulli syai', menerangkan semua perkara. Tapi ada hal-hal yang tidak diterangkan. Maka kita katakan penerangan itu terbagi menjadi dua. Yang memang penerangan dengan menyebutkan secara khusus hal-hal tersebut, tapi juga penerangan yang berupa penyebutan kaidah-kaidah umum yang bisa berlaku di setiap tempat, setiap zaman, dan mencakup semua perkara. Paham? Ini penting untuk dipahami dengan baik. Nah, kita kembali pada poin kedua, bahwasanya Nabi terangkan semua hal yang dibutuhkan manusia pada perkara dunia dan agamanya, hatta adabil akal, sampai adab makan, wasyurb, wal julus, wal manam, wa ghairi dzalik, adab makan, minum, duduk, tidur, dan yang lainnya. Mulai dari bacaan sampai bagaimana caranya, ketika bangun bagaimana. Taib. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, laqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa dzakara lana minhu ilma. Abu Dzar mengatakan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan dan tidaklah ada satu ekor burung pun mengepakkan kedua sayapnya kecuali beliau telah menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya. Mana burung-burung yang halal, mana burung-burung yang haram, Nabi telah apa? Sebutkan. Dengan semua jenis burung yang ada, Nabi telah mengatakan apa? Bahwasanya diharamkan al-mikhlab minal tayr. Diharamkan burung-burung yang memiliki cakar. Taib. Wala raiba anna al-ilma billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi dakhilun tahta hadhil jumlatil 'amah. Dan tidak syak bahwasanya ilmu tentang Allah, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya masuk dalam apa? Cakupan kalimat ini, yaitu semua telah diterangkan oleh Nabi. Bal huwa awwalu ma yadkhulu fihi li syiddatil hajati ilaih, bahkan ini merupakan perkara yang masuk pertama kali dalam cakupan ilmu yang dibutuhkan oleh manusia, yang diterangkan oleh Nabi. Kenapa? Karena kuatnya kebutuhan kepadanya. Paham? Ini sisi yang kedua, kawan. Untuk menunjukkan bahwasanya mustahil Nabi tidak menerangkan tentang asma wa sifat. Muqaddimah ini pada bab kedua yang merupakan peletakan dasar dalam akidah ini hendaknya dipahami dengan baik, kawan, untuk kita bisa membantah semua kelompok ahli bidah yang mereka sesat dalam perkara asma wa sifat. Nah, kita ambil dua ini dipahami. Tayyib. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.